Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kreasi Lubis semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf ini sudah terlalu lama vakum. Kreasi Lubis sudah jarang upload. Kemarin kita memang sibuk banget ya menemani Pak Presiden Prabowo untuk keliling dunia ya, untuk bersilaturahmi ke beberapa pemimpin negara demi masa depan kita. Nah, ini Kreasi Lubis baru ada kesempatan lagi buat bikin konten ya. Apapun kontennya yang jelas bermanfaat ya, walaupun sedikit. Nah, ini ada apa gerangan ini di gantung-gantung lehernya motor ini ya? Nah, bunuh diri kah kira-kira motornya? Oke, jadi ini adalah fiction new ya, new fiction NVL 2014 ya kalau nggak salah. Jadi pekerjaannya adalah kita ganti bearing kones ya, komstir, kones, ya macam-macam istilahnya. Ini ada bearing yang di sini untuk setirnya. Karena keluhannya ini berat ya setirnya ya. Belok kiri itu kayak ada yang nahan, belok kanan juga. Kemudian kocak gitu. Kalau kena lubang terasa kocak. Kocak tuh lucu ya. Oblak gitu ya. Oke, jadi ini tadi kita sudah bongkar. Ini shocknya ya, bannya udah kita bongkar. Dan ini adalah komstir bearingnya ya. Ini yang bagian atas dan ini yang bagian bawah. Ini yang model ball bearing, bukan yang bambu. Sepertinya ini masih ori dari bawaan pabrik ya. Oke, kita tidak bahas cara membukanya karena orang sudah banyak tutorial cara membukanya ya. Saya bahas di sini beberapa penyebab komstir itu rusak ya. Kita bahas dulu. Yang pertama, gejalanya dulu ya. Kita mulai dari gejalanya dulu. Jadi saya bilang tadi, ketika kita riding berkendara, kemudian mau belok, itu terasa berat. Mau belok kiri, belok kanan berat. Padahal ban tidak kempes, kemudian tidak ada lubang, jalan juga tidak berlumpur ya, tapi terasa berat. Kemudian seperti ada di titik-titik tertentu itu seperti stop sendiri, terhambat gitu. Waktu kita putar setirnya ke kiri atau ke kanan, stangnya ya. Jadi itu gejalanya. Nah, penyebabnya tentunya pasti di sini ya. Benda berputar, ada bearing. Nah, ini komstirnya, komstir bearing atau kones. Penyebab-penyebab ini rusak yang pertama adalah tentunya umur pemakaian. Jadi manusia juga punya umur ya, mesin juga punya umur. Ya, saya tidak tahu pasti rata-rata fiction itu berapa, yang jelas tergantung pemakaian. Kalau medannya itu berlubang, kemudian berlumpur ya, itu akan cenderung lebih pendek umurnya, lebih cepat terjadi kerusakan pada komstir bearing ya. Itu yang pertama usia. Yang kedua yang tadi saya lanjutkan medannya ya. Jadi kembali ke yang pertama tadi, berbeda dengan medan yang di lumpur atau berlubang dengan yang di aspal mulus di kota-kota, itu cenderung lebih awet. Dan pemakaiannya juga ya, pemakaian lifetime itu dia udah punya 10 tahun nih ndak ganti-ganti, ternyata 10 tahun ya dia pakai sebulan paling 2 kali ya, cuma disayang-sayang motornya, itu juga bisa ya. Itu dari pemakaian. Dari usia komponen, kemudian pemakaian tadi, kemudian yang ketiga itu melanjutkan yang tadi medan ya, medan yang dilalui ya. Beda antara kita di jalan jelek, kampung-kampung, di lumpur, pasir ya, dengan yang di kota aspal mulus. Karena nanti ketika sering terjadi kena lubang, hentakan, selain shock bocor, ini juga kan kena impact ya, imbasnya beban dari hentakan kena lubang itu, selain diredam oleh shock absorber, di sini juga terdampak ya. Terdampak dia bebannya itu. Ini kan bolanya kejepit nih antara outer rest yang bawah sama yang atas ya. Nah, jadi kegencet nih si bola-bolanya nih.
Nah, kalau dia kegencet, dia itu nanti akan membentuk semacam luka di paretannya ini. Nah, ketika sudah terjadi paretan di di resnya ini, di paretnya outer res ya, karena ketumbuk oleh bola-bolanya. Nah, itu yang membuat nanti ketika belok bola-bola ini gerunjul-gerunjul gitu, nggak mulus, dia gerunjul-gerunjul waktu dia diputar setirnya. Kemudian di sini ada bekas-bekas tumbukan ya, akhirnya bola-bola ini pun tidak bulat ya, jadi oval gitu, akhirnya nggak mulus perputarannya, seperti gerunjul-gerunjul, terhambat lah gitu ya, dikendorin oblak, dikencangin berat ya. Nah, itu tanda-tanda udah harus minta ganti, nggak bisa lagi disetel. Tuh medannya ya, jalan berlubang, kemudian berlumpur juga atau berpasir. Ini tadi nih kotor banget di dalam, sepertinya masuk lumpur ya ke dalam. Pemakaian yang bertahun-tahun membuat grease, pelumas, gemuk atau apapun ini namanya ya, pelumasnya ini itu akhirnya rusak ya, sifat pelumasnya rusak, jadi dia tidak mampu berfungsi sebagai penghambat keausan seperti itu, dan pelicin ya, jadi waktu mutar itu seret ya. Nah, itu sebab-sebab utama kenapa komstir itu rusak. Nah, ini yang bawah itu lebih besar ya, yang bawah dia lebih besar, yang atas ya dia lebih besar, kemudian yang bawah dia lebih kecil. Nah, ada beberapa teman itu mengganti dengan model bambu, yang bearing bambu ya, kones bambu. Sebenarnya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau saya sih juga masih prefer yang bulat ya, yang bulat, karena memang ini setirnya juga kan tidak 360 derajat begitu kan, rotasinya, perputarannya paling ya 60 lah ya, maksimal 60 derajat. Jadi kalau menurut saya lebih ringan yang model bulat. Mungkin kalau dari sisi yang awet, lebih awet yang model bambu untuk menahan beban. Tapi kalau untuk kenyamanan, saya yakin yang bola-bola bulat yang lebih nyaman ya. Oke, jadi begitu rekan-rekan sobat kreasi lubis sekalian. Paling nanti ini cara penggantiannya tentunya kita pasang outer res dulu yang bagian bawah ya. Outer resnya di sini tadi kita battle keluarinnya. Banyaklah di channel-channel yang lain ya. Masangnya juga gitu, harus presisi. Kemudian dikasih pelumas. Ini bagian selongsongnya dibersihin, atas dan bawah, jangan sampai ada kotoran tertinggal. Kemudian nanti nyetelnya itu pakai filling ya. Nyetelnya pakai filling. Kendor juga enggak, kenceng juga enggak. Oke, sobat kreasi lubis, mungkin itu yang bisa saya sharing. Tadi juga ada perbaikan di rem belakang ya, tidak pakem, ternyata saya kira sealnya bocor, rupanya alhamdulillah masalahnya cuma masuk angin ya, jadi dikerokin pakai minyak kayu putih tadi, tak kerok pakai uang benggol 100 rupiah. bercanda. Yang benar adalah kita buang angin ya dari bleedingnya itu. Kebetulan bleeding saya rusak, patah, jadi saya bleedingnya lewat kepala hostnya aja, hostnya dikendorin dikit ya. Ini remnya ditekan-tekan sampai padat, kemudian ini dibuka perlahan, cerut, keluar anginnya, gelembung-gelembung angin keluar, tutup segera, baru ini lepas. Gitu lagi, kocok lagi, tahan, buang, cerut, kencangin, lepas ya, begitu sampai pakem. Oke, itu saja yang bisa saya sharing. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.